Assalamualaikum sahabat, video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, kisah Isra Miraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 1. Next bagian 2, Rasulullah mencium aroma harum. Masyitah, mukminah dari keluarga Firaun. Mendadak Nabi mencium aroma yang sangat harum. Aroma apa ini, wahai Jibril? Tanya Nabi kepada Jibril. Ini adalah aroma Masyitah binti Fir'aun dan putra-putranya, jawab Jibril. Pada suatu hari ketika sedang menyisiri putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya terjatuh. Dengan menyebut nama Allah, celakalah Fir'aun, kata Masyitah dengan spontan. Jadi Anda punya Tuhan selain ayahku, ya? Tanya si kecil putri Fir'aun. Ya, jawab Masyitah berterus terang. Kalau begitu, apakah aku boleh memberitahukan hal ini kepada ayahku? Tanyanya. Boleh, jawab Masyitah dengan jujur. Anak kecil tersebut kemudian memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Seketika Masyitah dipanggil Firaun. Benarkah kamu punya Tuhan selain aku? Tanya Firaun. Benar, jawab Masyitah. Tuhanku dan Tuhan Anda adalah Allah. Masyitah punya 2 orang anak dan seorang suami. Fir'aun menyuruh untuk mendatangkan mereka. Ia membujuk Masyitah dan suaminya supaya mereka keluar dari agama Islam. Tetapi mereka menolak. Bagaimana kalau aku akan membunuh kalian berdua? Tanya Fir'aun mengancam. Baik, silahkan saja terserah Anda. Tetapi tolong nanti kuburkan mayat kami di dalam 1 liang lahat, jawab Masyitah. Baik, akan aku penuhi permintaanmu itu, kata Fir'aun. Fir'aun kemudian menyuruh untuk membawakan sebuah baskon berukuran sangat besar yang terbuat dari timah. Dan setelah dipanaskan dengan air yang sangat mendidih, ia menyuruh Masyitah dan keluarganya untuk memasukinya. Satu persatu mereka memasuki bejana tersebut. Dan ketika tiba giliran anak bungsunya yang masih menyusu, tiba-tiba ia berkata, "Wahai Bunda, ayo masuklah dan jangan ragu-ragu, karena Anda di pihak yang benar." Tak pelak Masyitah keluarganya pun akhirnya sama masuk ke dalam bejana dari timah berisi air yang sangat mendidih tersebut. Kata Ibnu Said, ada 4 orang yang sudah bisa berbicara ketika masih berada dalam ayunan, yakni 1. Anak Masyitah. 2. Saksi Nabi Yusuf. 3. Anaknya si Juraij. Dan 4. Isa putra Maryam. Siksaan bagi orang yang merasa berat melaksanakan salat fardu. Selanjutnya Nabi mendapati beberapa orang yang tengah memecahkan kepala sendiri. Dan setelah memar sampai hancur, keadaannya kembali lagi seperti semula. Hal itu terus mereka lakukan tanpa bosan-bosan sedikit pun. Siapa mereka, wahai Jibril? Tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang kepalanya terasa berat untuk diajak salat fardu, jawab Jibril. Siksaan bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati beberapa orang yang tubuhnya bagian depan maupun bagian belakang sama-sama tambahan. Mereka sedang digembalakan laksana sekawanan unta dan domba. Mereka memakan buah dari buah zakum dan batu-batu dari neraka jahanam. Siapa mereka, wahai Jibril? Tanya Nabi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat hartanya, dan Allah sama sekali tidak berbuat zalim kepada mereka, jawab Jibril.
Siksaan bagi suami yang suka menggauli wanita pelacur. Selanjutnya Nabi mendapati beberapa orang yang di depan mereka ada daging matang di dalam sebuah periuk, dan di dekat mereka juga ada daging busuk, tetapi mereka justru memilih memakan daging yang busuk dan membiarkan daging yang matang. "Siapa mereka, wahai Jibril?" tanya Nabi. "Mereka adalah termasuk umat Anda yang sebenarnya mereka sudah memiliki seorang istri baik-baik dan halal, tetapi mereka justru lebih suka memilih menggauli wanita pelacur, bahkan menginap di rumahnya sampai pagi," jawab Jibril. Siksaan bagi mereka yang suka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati sebilah papan kayu di tepi jalan yang selalu membuat robek pakaian setiap orang yang melewatinya. "Apa itu, wahai Jibril?" tanya Nabi. "Itu adalah seperti perumpamaan beberapa orang dari umat Anda yang gemar duduk-duduk iseng di pinggir jalan untuk mengganggu orang lain yang lewat. Mereka suka menghalang-halangi dari jalan Allah," jawab Jibril. "Siksaan bagi mereka yang suka memakan harta riba." Selanjutnya Nabi melihat seseorang yang sedang berenang di sebuah sungai darah seraya menelan batu. "Apa itu, wahai Jibril?" tanya Nabi. "Itu adalah seperti perumpamaan seseorang yang suka memakan harta riba," jawab Jibril. "Siksaan bagi mereka yang suka meminta amanat tapi sudah tidak sanggup mengembannya." Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati seseorang yang tengah mengumpulkan setumpuk kayu bakar yang tidak kuat dipikulnya, tetapi ia justru terus menambahinya. "Apa itu, wahai Jibril?" tanya Nabi. "Itu adalah seseorang dari umat Anda yang mendapat beberapa amanat dari orang lain. Sebenarnya ia sudah tidak sanggup mengembannya, tetapi masih terus meminta amanat-amanat yang lain," jawab Jibril. Siksaan bagi para mubalik yang suka menebarkan fitnah. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati beberapa orang yang sedang menggunting bibir dan lidahnya dengan menggunakan gunting dari besi. Dan setiap kali sudah tergunting bibir dan lidahnya itu kembali utuh lagi seperti sedia kala tanpa ada bekas luka, dan begitu seterusnya. "Siapa mereka, wahai Jibril?" tanya Nabi. "Itu adalah para mubalik yang suka menebarkan fitnah. Mereka itu termasuk umat Anda yang pandai mengatakan apa yang tidak mereka lakukan," jawab Jibril. Siksaan bagi orang-orang yang suka menyerang kehormatan orang lain. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati beberapa orang yang memiliki kuku terbuat dari timah yang mereka gunakan untuk mencakar-cakar muka dan dada mereka sendiri. "Siapa mereka, wahai Jibril?" tanya Nabi. "Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging orang lain, dan suka menyerang kehormatan-kehormatannya," jawab Jibril. Siksaan bagi orang-orang yang suka cakap besar. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati seonggok batu kecil yang mengeluarkan seekor sapi berukuran sangat besar. Dan setiap kali si sapi berusaha ingin kembali masuk dari tempat di mana ia keluar namun tidak mampu. "Siapa orang itu, wahai Jibril?" tanya Nabi. "Ia adalah seseorang dari umat Anda yang suka berbicara dengan kata-kata besar. Belakangan ia menyesalinya, tetapi ia tidak sanggup menariknya kembali," jawab Jibril. Godaan panggilan orang Yahudi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Tengah bergerak meneruskan perjalanan, tiba-tiba ada yang memanggil dari arah kanan. Wahai Muhammad, lihat aku. Aku ingin bertanya kepadamu. Tetapi beliau tidak mau menjawabinya. Siapa orang itu? Wahai Jibril, tanya Nabi. Yang memanggil Anda tadi adalah seorang Yahudi. Kalau saja Anda tadi menjawabi panggilannya, niscaya umat Anda akan menjadi orang-orang Yahudi, jawab Jibril. Godaan panggilan orang Nasrani. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah bergerak meneruskan perjalanan, tiba-tiba ada yang memanggil dari arah kiri. Wahai Muhammad, lihat aku. Aku ingin bertanya kepadamu. Tetapi beliau tidak mau menjawabinya. Siapa orang itu? Wahai Jibril, tanya Nabi. Yang memanggil Anda tadi adalah seorang Nasrani. Kalau saja Anda tadi menjawabi panggilannya, niscaya umat Anda akan menjadi orang-orang Nasrani, jawab Jibril. Godaan panggilan dunia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah bergerak meneruskan perjalanan, ada seorang wanita yang tampak sepasang lengannya terbuka dan ia memiliki segala kecantikan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala mengatakan kepada beliau. Wahai Muhammad, lihat aku. Aku ingin bertanya kepadamu. Tetapi beliau tidak menoleh ke arahnya. Siapa wanita itu? Wahai Jibril, tanya Nabi. Wanita itu tadi adalah perumpamaan dunia. Kalau saja Anda tadi menjawabi panggilannya, niscaya umat Anda akan lebih memilih dunia daripada akhirat, jawab Jibril. Godaan panggilan iblis. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah bergerak meneruskan perjalanan, tiba-tiba ada seorang kakek yang memanggil beliau seraya menjauh dari jalan. Ia mengatakan, kemarilah, wahai Muhammad. Jangan mau, teruslah berjalan, wahai Muhammad, kata Jibril. Siapa orang itu? Wahai Jibril, tanya Nabi. Itu tadi adalah iblis sang musuh Allah yang ingin supaya Anda cenderung kepadanya, jawab Jibril. Godaan panggilan sisa umur dunia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah bergerak meneruskan perjalanan, tiba-tiba ada seorang nenek yang memanggil beliau dari tepi jalan, wahai Muhammad, tunggu aku. Aku ingin bertanya kepadamu. Tetapi beliau sama sekali tidak mau menoleh ke arahnya. Siapa wanita itu? Wahai Jibril, tanya Nabi. Itu tadi adalah perumpamaan sisa umur dunia. Jadi sisa umur dunia adalah seperti umur si nenek yang sudah tua renta tersebut, jawab Jibril.